Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam. lagi dengan saya Maladi Usman dalam program Up to Date yang mengupas tuntas terkait apa-apa saja isi koran yang sudah dimuat hari ini atau hari kemarin. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin nggak usah dikenalkan lagi karena sudah terkenal namanya di Blitar Raya gitu ya. Dan beliau nanti didampingi oleh salah satu rekannya. Dan ini nanti kita akan berbincang terkait salah satu fenomena dan yang lagi viral ini terkait pemekaran Blitar Selatan, dan mungkin nanti namanya mungkin Lodoyo ya, kabupaten atau kota Lodoyo. Kita kenalkan Mas Muhammad Trianto. Ya. Beliau tokoh LSM, tokoh masyarakat pemuda yang sudah cukup ternama di Blitar, dan saya biasa dipanggil Mas Wawan. Kalau nama aslinya sebenarnya Muhammad Agus Purwantoro gitu. Oh gitu. Iya. Mas Wawan. Ya, saya warga Sutojaya. Mungkin Mas Trianto bisa diceritakan sebenarnya seperti apa sih wacana dari pemekaran Blitar Selatan ini? Ya. Mungkin latar belakangnya atau ada kenapa gitu ya? Ya. Jadi kalau saya pribadi ini sejak pasca reformasi 98 sudah turun ke bawah. Ya. Dari Blitar Selatan, dari Pelandirejo sampai ke Desa Tugurejo. Pelandirejo ini adalah desa yang paling barat, sedangkan Tugurejo ini adalah kawasan yang paling timur begitu, Malang begitu. Itu sejak awal tahun 2000-an ya? Ya, 2000-an. Bahwa pendampingan beberapa isu-isu ya, entah itu lingkungan, tambang-tambang itu juga masalah pengolahan hutan, nah, kemudian juga redis tanah ya, di area kehutanan, dan juga isu lain. Saya sama kawan-kawan itu mengamati ya, perkembangan sejak pasca reformasi hingga saat ini kita anggap sangat stagnan, tidak ada lompatan-lompatan yang sangat fenomenal sama sekali. Ini dari aspek infrastrukturnya, ya, terus bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya, potensi-potensinya, dan beberapa aspek yang ada. Nah, tanggal 16 Januari kemarin, ya, hasil dari rembukan kita dengan beberapa tokoh-tokoh di 7 kecamatan, kita melakukan aksi akbar di Pemkab Blitar dan di DPR, yang pada intinya waktu itu kita sebagai bentuk keprihatinan lah, akumulasi ya, ini terkait masalah stagnan ya bangunan yang ada di selatan. Waktu itu kita dorong Bupati ya, dan DPR ini untuk menandatangani fakta integritas, ya, yang pada intinya kita sepakat, diantaranya adalah segera mengalokasikan ya, dana untuk tahun 2003 ini anggaran APBD kita proyeksikan, kita dorong ya, 70% begitu. Nah, Mbak Gayung bersambut karena waktu itu juga dihadiri oleh kawan-kawan dewan ya, maka kalau Bupati tidak segera mengalokasikan anggaran yang seharusnya ini juga Blitar Selatan, karena fakta yang ada ini dari 10 tahun terakhir ya, anggaran di Blitar Selatan ini hanya sekitar maksimal 30% lah yang mau ya. Mbak Gayung bersambut, akhirnya Bupati tangan, terus kawan dari ketua dewan pun juga tangan. Nah, pasca itu kita diundang. Nah, ternyata ide-ide yang awalnya dianggap sederhana tadi ya, itu disambut antusias oleh warga masyarakat dan tokoh-tokoh. Padahal awalnya itu hanya
wacana Mas ya. Wacana. Dan kita meyakini bahwa ini setelah kita lakukan investigasi, potensi-potensi yang ada di Blitar Selatan itu luar biasa sebenarnya. Biasa. Apalagi dalam dekat ini juga ada investasi. Ya, ini sekitar 16 triliun dari Tiongkok, Bu ya. Tiongkok itu. Ini untuk PLTB. Ya, PLTB. Nah, setelah kita melakukan kajian-kajian, ya tepatlah kalau ini langkah pemekaran dilakukan. Ya, ini adalah suatu bentuk opsi ya, yang bagi saya ini sangat strategis banget, yang beririsan dengan visi misi pemerintah Blitar. Kan di mana-mana ini menyampaikan ya, maju bersama, sejahtera bersama. Nah, tapi faktanya platform-platform itu disampaikan di mana-mana. Tapi faktanya di Selatan itu seperti itu. Sehingga opsi untuk pemekaran ini sangat sambut baik oleh masyarakat luas, karena ketika nanti pemekaran itu terjadi, itu tentunya ada alokasi dari pusat, dana alokasi umum, ada DAK, dan kemudian bagi hasil, dan potensi-potensinya juga akan mampu tergali secara maksimal. Gayung bersama juga, tiba-tiba saya diundang ikut sarasean, mana di Garut kemarin itu, wah langsung akhirnya semua tokoh kumpul dan dinyatakan kick off. Tokoh-tokoh Blitar Selatan juga Iya, menyambut. Bahkan tadi pagi saya datang sama Bro Kades, Mas, saya tuh Kades. Beberapa Kades. Nah, Kades. Kenapa saya kok nggak dilibatkan? Oh, nanti. Kalau memang tahapannya sudah tepat, maka bapak-bapak yang ada desainnya akan kita undang untuk terlibat, untuk menginisiasi munculnya Musdes yang merupakan bagian dari regulasi-regulasi yang harus kita lalui. Gitu. Kan ini nanti masih panjang. Iya. Nah, dari Musdes nanti kita dorong ke DPRD, minta persetujuan Bupati, terus kemudian DPRD provinsi, terus kemudian Gubernur, terus kemudian di ACC oleh Mendagri. Ini kan masih panjang. Ini kan dari bawah ke atas. Nah, kalau yang lainnya itu inisiatornya dari atas, ada kan ya. Dan isu pemekaran ini adalah bukan isu hal yang haram, bukan. Karena apa? Ada aturan atau regulasi yang mengatur itu. Misalnya kayak di mana Jabar sekarang itu ada rencana pemekaran 17 kabupaten. Ada Cirebon Utara, Cirebon Barat, Bandung Timur, terus kemudian juga ada Bogor Utara juga. Terus dari latar belakang itu tadi, apakah alasan pemekaran itu sudah sangat urgenkah bagi Blitar Selatan? Ini adalah momentumnya sudah tiba. Jadi kalau aku pikir ini momentumnya sudah tiba, dan ide pemekaran juga disambut antusias oleh warga yang di selatan sana, ya. Dan mengingat sekian puluh tahun terakhir ini stagnan di sana. Ya, ini mau nggak mau ini adalah ide pemekaran ini adalah salah satu opsi agar visi misi Bupati maju bersama, sejahtera bersama itu terwujud gitu. Dirasakan semua atau iya. Jadi bukan hanya tujuan awal kita ini adalah Blitar Raya. Blitar Raya itu ada Kota Blitar, ada Kabupaten Blitar. Mengingat Blitar Selatan ini adalah jadi kawasan Blitar Raya, maka kita dorong juga agar Blitar Selatan ini menjadi kawasan yang makmur, lebih sejahtera seperti yang ada di utara sama di kabupaten. Di kota gitu. Di kota. Ya. Terus saya dengar-dengar dari sarasehan beberapa tokoh kemarin termasuk Pak Trianto yang kemudian jadi wakil wakil Badan Persiapan Otonomi ya. Ada nama Lodoyo, Mas. Itu benar, Mas ya? Lodoyo namanya. Ya, Lodoyo. Oke, mungkin ke Mas Wawan terkait nama Lodoyo. Ini kok kenapa yang dipilih Lodoyo gitu?
Jadi kemarin itu akhirnya saya harus banyak membaca berbagai literasi ya. Kenapa sih harus bukan harus sih sebenarnya, namun mengutamakan nama Ludoyo gitu. Nah, kalau dari sejarahnya itu dari berbagai literasi yang ada, Ludoyo ini sudah ada sejak lama. Gitu. Sudah ada sejak lama. Bahkan di Jawa Timur itu ada sebuah kerajaan kecil yang berada di selatan Sungai Brantas. Itu dikenal dengan nama Ludoyo. Bahkan itu panjang. Mulai dari sebelah Malang sebelah barat itu sampai Tulungagung yang sebelah timur di situ. Nah, dari situ pun saya juga tidak serta-merta menyampaikan nama Ludoyo itu ya. Karena sebelum kemerdekaan bahwa Ludoyo ini juga sudah ada. Jadi namanya Kawedanan Ludoyo gitu ya. Contohnya pada saat warga Banjarsari, desa Banjarsari yang berada di atasnya desa Pandanarum itu melakukan bedol desa. Dulu bahasa Jawanya bedol desa. Itu yang memberangkatkan juga Ludoyo. Nah, Wedono itu kepalanya Kawedanan. Kawedanan. Nah, dari situ, oh berarti ini Ludoyo sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Tidak cuma itu saja. Ternyata Ludoyo itu juga tertulis di dalam Kakawin Negara Kertagama. Itu yang menulis Empu Prapanca. Ya, itu ya. Jadi sejarah adanya Ludoyo ini pun juga sangat jelas di dalam apa itu Kakawin tersebut. Tidak mungkin seorang raja pergi ke suatu daerah tanpa ada kepentingannya, hal yang sangat penting gitu ya. Salah satunya di tempat kami itu ada namanya Candi Bajem. Gitu. Itu juga sebuah situs bukti bahwa Ludoyo itu adalah tempat yang istimewa itu bagi raja, karena di matanya itu pasti itu suatu hal yang istimewa itu. Situ. Akhirnya dari sejarah panjang Ludoyo, akhirnya itu yang dipakai nama untuk calon Kabupaten Blitar Selatan itu ya? Benar. Nah, selain itu di saat ini nama Ludoyo itu kan sebenarnya sudah tidak ada di dalam administratif ya. Sudah tidak ada. Nah, kenapa sih kami memilih nama Ludoyo itu? Karena yang pasti ada Sutojayan. Terus kemudian yang dari timur ada Wates, Binangun, kemudian Panggung Rejo, terus Wonotirto, Kademangan, terus Bakung. Ini tidak ada nama Ludoyo. Namun nama Ludoyo itu dikenal oleh hampir seluruh masyarakat yang berada di 7 kecamatan itu. 7 kecamatan itu. Kemana dulu Ludoyo itu masuk 7 kecamatan itu masuk Mas ya? Masuk ya. Makanya dulu ada Ludoyo Barat dan Ludoyo Timur gitu. Dulu ada. Makanya kalau yang masih ada saat ini polseknya. Jadi sekarang masih ada Polsek Lotim, Polsek Lobar. Itu masih ada. Itu. Kembali ke Mas Trianto, akhirnya nama itu yang dipilih karena sejarah. Terus sampai saat ini hingga kini sejauh mana sih keseriusan teman-teman yang termasuk yang ada di Badan Persiapan Otonomi Ludoyo itu seperti apa? Ya, jadi kemarin lusa itu sudah kita rapatkan membentuk sebuah perkumpulan, namanya adalah Badan Persiapan Otonomi Ludoyo begitu. Ada 17 anggota dan sebuah presidium. Terus kemudian pola membuat kebijakannya itu adalah kolektif kolegial. Jadi semua anggota itu sama. Gitu. Walaupun di sana ada ketua, ada wakil. Ya, itu cuma untuk harian saja. Untuk jelas. Nah, kita targetkan Insya Allah sebelum puasa, legal standing atau akta notaris ini sudah jadi. Yang pada intinya Badan Persiapan Otonomi Ludoyo ini hanya bertugas mengantarkan, hingga nanti terbentuk majelis rakyat
Lodoyo aja. Setelah itu bubar kita. Nah, Majelis Rakyat Lodoyo inilah yang kemudian mendorong bagaimana secara teknisnya, administrasinya, apa yang harus kita butuhkan, mungkin kajian-kajian akademiknya, ya, mendorong agar ada musdes-musdes di setiap daerah. Ini kan juga sudah ada korcap-korcapnya, sudah ada semuanya. Gitu. Jadi biar langkahnya ini legal gitu loh. Gitu yang punya nanti juga kita dorong juga bagaimana melakukan komunikasi politik ya dengan para elit tingkat lokal, tingkat wilayah Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional ya, kita dorong komunikasi dengan kawan-kawan anggota dewan ya, juga kawan-kawan yang ada di PDRI ya. Ini karena output dari langkah kita nanti adalah ide pemekaran ini diamini oleh pusat begitu. Gitu. Dan apakah teman-teman di Badan Persiapan Otonomi ini sudah ada yang nyambung ke pusat atau seperti apa? Sudah, mungkin ada. komunikasi informal? Kalau terkait komunikasi ini sudah semuanya. Nah, ini akan kita konkretkan pertemuan tanggal berapa? Besok malam Jumat ya. Malam Jumat ya. Itu kita konkretkan, kita detailkan ya. Terus arahnya bagaimana, ini akan kita konkretkan pertemuan hari Jumat dengan semua anggota presidium di kantor sekretariat kita di Sutojayan ya. Sutojayan. Oh, sudah ada kantor sekretariat. Sudah, kami sudah ada sekretariat di Jalan Cokroningrat nomor 93 di Kelurahan Sutojayan. Ya. Mas Wawan kok lancar sekali terkait Sutojayan, asli Sutojayan, Mas? Kalau saya kecil itu malah dari Lodoyo juga. Saya SD saya Kalipang 2 dulu. Oh, asli warga Sutojayan. Memang warga Sutojayan. Sutojayan. Cuman kebetulan berpindah sejenak Ulingi, habis itu balik lagi ke Sutojayan lagi. Nah, terus Mas, kalau kembali lagi ke sejarah Lodoyo tadi, itu dulu itu ibu kotanya di mana itu, Mas? Atau mungkin tempat kedudukannya Udono itu ya? Kalau di wilayah mana? Itu dari dulu ya memang ada di Lodoyo itu. Jadi kalau sekarang di kantor kecamatan itu. Oh, di alun-alun Ya. Sutojayan. Nah, di situ kan ada alun-alun Sutojayan. Kalau dulu yang masih Gapura yang dulu, Gapura yang dulu itu namanya Kota Lodoyo gitu. Kota Lodoyo. Ya, Gapura yang lama loh ya. Itu ketika mau masuk ke area kecamatan itu namanya Kota Lodoyo. Tapi kan fenomena di Lodoyo itu misalnya dijadikan ibu kota kan sering banjir. Kalau untuk banjir, Emang dari dulu itu memang sudah sering banjir nih. sebenarnya tidak juga. Oh, enggak Gitu. juga ya, Mas? Tidak juga. Atau baru-baru ini karena Baru-baru ini saja, proses karena ada irigasi segala macam. Oh, bukan juga sih. Oh, enggak ya. Bukan juga. Kalau banjirnya itu karena memang beberapa waktu ini bukan cuma di Lodoyo saja, karena memang kebetulan ada bencana hidrologi itu ya. Nah, itu saja sih sebenarnya. Oke. Pemilisan dan jelas Mas Tri, respon masyarakat terkait isu wacana pemekaran ini sangat luar biasa banget, dan hampir semua masyarakat itu justru aku libatkan gitu. malah minta dilibatkan. Ya. Bahkan dari pagi Pak Kades itu, Mas, gimana Kak Kades itu? Tenang aja. Covid sudah kita tiup ya. Nanti sesuai dengan tahapan-tahapannya menjelang adanya musdes di semua desa tadi pasti kita libatkan nanti. Hanya tinggal tunggu waktu aja lah. Ya. ada tahapan-tahapan, Ada tahapan-tahapannya yang percap-percap. rasional Iya. gitu. Jadi kan Kemudian setiap ada fenomena sebuah wacana yang mungkin cukup besar ya, sangat signifikan buat Blitar ya, pasti ada pro dan kontra. Kebetulan terkait pemekaran ini kan tahun-tahun politik. Iya. Apa nggak ada Kontra gitu. apa nggak takut ditumpangi tanda kutip wah,
Ini bukan zamannya rezim Orde Baru. Setiap kali ada gerakan, ada penunggang, penyusup, sudah bukan musimnya lagi. Ini era-era demokrasi. Pro kontra ini adalah syarat demokrasi. Ya, kalau sesuai dengan benar kita, ya, pro kontra syarat demokrasi. Berarti harus beda dong. Ya, ada sebuah dinamika. Terus kemudian dialektika kita komunikasikan secara baik-baik, secara rasional, secara sehat begitu. Ada harmonika, harmonis, akhirnya muncul romantika. Kita tuh menginginkan ada harmonika, ada romantika. Ini harus ada, dinamika harus ada. Jadi pro kontra itu hal yang wajar, dan itu tentunya harus mampu kita rasionalkan dengan cara-cara yang objektif begitu. Jadi apa kita melihatnya jangan pakai kacamata kuda begitu bos. Jadi kita harus benar objektif, jangan sempit. Kalau dikit-dikit politik, dah. Emangnya yang mau kayak gitu itu pasti orang politik juga. Ya kan jelas kedaulatan tertinggi ini di tangan rakyat. Ini sesuai dengan marwah kehidupan. Atau mungkin ini pas gaungnya, loncengnya pas. Ya. Kebetulan Saya kembali ke gini ya. Momentumnya sudah tiba gitu loh. Kalau momentumnya sudah tiba, ya, ini ada mau hadang, mau melintir, mau apa, ya udah nggak apa-apa. Kita tegak lurus, jalan terus sesuai dengan amanah yang ada di presidium. Itu tadi. Apa tidak khawatir dari teman-teman Presidium Badan Persiapan Otonomi ini nanti mungkin prosesnya atau tahapannya akan terganggu dengan proses politik yang secara nasional pasti akan sangat sibuk? Ya, kita kembali ke how to manage a conflict. Jadi justru ini momentum politik tahun depan itu tahun 2024. Kita tantang itu para calon-calon legislator ya, baik yang ada di DPRD, ya, DPRD kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Ya. Ide apa atau gagasan apa yang harus kau sampaikan di tengah isu ini? Saatnya kita perang gagasan gitu, mana yang lebih objektif, dan saya yakin seyakin-yakinnya masyarakat itu sudah semakin pintar, semakin cerdas. Ya, akses informasi ini luar biasa, akses teknologi juga luar biasa. Bayangkan, emak-emak aja sekarang udah pakai TikTok, pakai apa, medsos apa. Nah, apalagi pasca corona ini, ya, kalau dulu ya sebelum UUD itu diamandemen, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Ada amandemen sampai amandemen 4 itu. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh undang-undang. Sekarang ini ya, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh siapa? Warganet dan netizen begitu. Jadi kan ada sebuah pergeseran begitu ya. Jadi misalnya aja kayak Sambo, Deddy Minahasa, itu nggak perlu dimurah-murah, nggak perlu warganet. Bahkan Kapolri jangan sekali-sekali remehkan suara warganet atau netizen begitu. Gitu. Jadi kita yakinnya bahwasanya ide yang luar biasa ini akan kita lakukan, kita jalani dengan luar biasa pula. Karena ide itu baru akan bernilai setelah kita implementasikan dan kita sepakat dan konsisten untuk mengimplementasikan tersebut. Terus agak kembali sedikit terkait latar belakang separah apa tuh Mas? Ketidakproporsian pembagian kue-kue anggaran daerah untuk Blitar Selatan itu? Kalau kita tanggal 16 kemarin kita buka ya, kita bawa APBD, APBD sampai hari perubahan 5 tahun terakhir di depan Pendopo gitu ya, kita buka. Kita gelar semuanya. Kita gelar semuanya. Berapa dana APBD yang dikucurkan tahun ini, tahun sekarang ini untuk Blitar Selatan dan Utara. Ini ada sebuah ketimpangan. Kalau aku berpikir sesuatu hal yang nggak wajar itu kalau terus terjadi berulang-ulang, ini jadi wajar begitu. Ini adalah efek domino dari apa? Dari Orde Baru itu, yang mana kawasan
Blitar Selatan ini sudah di blacklist ya, atau dicap merah begitu dicap ya. merah. Ini ada stigma-stigma itu ya. begitu. Jadi ide mekaran ini adalah suatu suatu Lompatan. opsi lompatan ya untuk kita rekonsiliasi tingkat nasional. Oke. Untuk Mas Wawan, sejauh mana optimisme masyarakat terkait pemekaran Blitar Selatan Kabupaten Lodoyo? Kalau saya lebih cenderung ke masyarakat langsung ya. Jadi ketika saya bertemu dengan masyarakat, wajarlah ketika banyak yang setuju, terus kemudian ada yang kurang setuju. Ya. Itu banyak faktor yang menjadi dasar mereka. Namun ketika bertemu dengan masyarakat yang tidak setuju, saya selalu sampaikan ke penolakan itu berdasarkan hal-hal yang baik gitu. Ide yang lebih baiknya seperti apa sih sebenarnya, kan gitu. Ketika ada orang yang berbicara tentang wah itu nanti pasti ada penumpang gelap. Kalau kami sih santai aja. Penumpang terang itu pun kami juga tidak masalah gitu. Terang-terangan penumpang maksudnya ya. Nah, jadi tidak masalah. Tapi itu akan menjadikan semakin bergaungnya tujuan kami untuk bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Karena dari awal tujuan yang pasti adalah untuk kesejahteraan dan mensejahterakan masyarakat yang berada di Blitar wilayah selatan. Seperti itu. Jadi sangat optimis gitu. Optimis ya. Bahkan dari beberapa daerah pun juga malah ngotot. Wes, kalau memang mau ini kami semua siap mendukung. Nah, jadi seperti itu. Cuman ini kami harus melalui tahapan-tahapan dulu. Ya. Seperti yang disampaikan Mas Trianto tadi, kita harus membentuk Badan Persiapan Otonomi Lodoyo dulu. Jadi bertahap lah. Bahkan sampai pagi tadi ada yang bertanya ke Mas Trianto, kepala desa bertanya, kok kami tidak dilibatkan gitu. Nanti tunggu tahapannya. Karena kami akan tahap per tahap agar tidak salah langkah. Kemudian untuk Mas Dianto yang juga katanya mau menyalurkan apa Mas di tahun politik. ya, kalau gini itu kan jaringan kita jauh hari setelah reformasi 98 kemarin kita kan aktif ya, aktif melakukan pendampingan ya, di Blitar, Jawa Timur, bahkan di seluruh Jawa begitu. Nah, jaringan-jaringan kita dari petani, nelayan dan beberapa kawan-kawan marginal yang lainnya ini tanpa sepengetahuan saya berbondong-bondong ya, mengumpulkan KTP dukungan itu dari mana-mana, ada ribuan dari Lamongan, Bojonegoro, Malang, Banyuwangi, Ngawi, Nganjuk, Blitar. Mas Tri nggak selamanya nggak mau partai, Mas Tri nggak mau nyalek. Gini Mas, ini adalah independen Mas Tri harus mau nih, harus mau dari perwakilan masyarakat gitu. Saya nggak punya duit, udah tenang aja. Apa royong lah itu. Jadi intinya ya hanya api kemauan masyarakat Jawa Timur itu aja lah. Jadi kalau saya gini aja udah alhamdulillah lah, udah bersyukur dikasih kesehatan, banyak kawan alhamdulillah. Gitu. Terus kemudian Mas Trianto ini kan warga kota. Warga kota? Kok tiba-tiba ikut di dalam badan persiapan? Sekarang kembali kan tujuan utama kita awal ini bagaimana lebih memakmurkan, mensejahterakan masyarakat Blitar. Ya, kalau kita ngomong Blitar Raya itu tentunya ada Blitar Kabupaten, ada Blitar Kota. Pas kebetulan kalau yang di kabupaten ini terbelah jadi dua, ada utara sungai dan selatan sungai. Pas kebetulan juga selama ini kita itu mendampingi ya, masyarakat di Blitar Selatan. Pas kebetulan juga momentumnya sudah tiba begitu. Harus di gongnya ini harus segera dipukul gitu. Sudah dipukul gongnya. Sudah dipukul. Gongnya sudah dipukul gitu. Iya. Dan Tinggal melangkah gitu. segera digaungkan gitu. Iya. Iya.
sudah menggaung kemana-mana. Nah, kita yakin. Jadi beda-beda itu hal yang wajar lah. Jadi yang suka sama Jokowi banyak, yang nggak suka juga Banyak juga. nggak suka sama Prabowo banyak, yang suka juga banyak. Hal yang wajar. Yang suka sama Pak Mahfud juga banyak, ya. Yang nggak suka juga banyak. Begitu kan? Hal yang wajar. Udah biarin aja, ngapain? Yang penting kita tegak lurus, jalan terus begitu. Terus unsur-unsur yang ada di badan persiapan otonomi ya dari berbagai. Iya, ini sekali lagi bukan untuk kepentingan Blitar saja. Ini adalah kepentingan ya warga Blitar Raya. Ya, Blitar Raya, sehingga ada unsur kawan-kawan yang ada di Blitar Selatan diwakili 7 Porcam tadi, ada akademisi, ada kawan-kawan dari apa? Pergerakan, macam-macam lah kita. Nggak apa-apa, karena ini adalah kepentingan kita bersama. Bagaimana agar masyarakat Blitar Raya ini lebih makmur, lebih sejahtera, seperti ya slogannya Mak ini, maju bersama, sejahtera bersama, dan kita mendorong, karena ini beririsan ya. Ini apa ya? Kalau ini adalah salah satu opsi yang sangat fenomenal. Bagaimana slogan Mak ini itu akan terwujud gitu. Bahkan akan lebih terwujud secara merata. Iya, merata. Blitar Kabupaten. Blitar Kota. Apalagi dalam waktu dekat ini JLS sudah jadi. Terus kemudian Potensi pariwisata tinggi. Dan juga juga sudah mulai persiapan. Nah, keyakinan kita dengan adanya pemekaran ini, Kabupaten Blitar itu lebih fokus ke utara, sehingga potensi-potensi yang luar biasa terkait tambang galian C itu, bayangkan ada puluhan galian C, lihat itu PAD minimal, larinya kemana? Nah, dengan adanya pemekaran ini, biar kawan-kawan yang ada di utara ya, ini lebih fokus. Kalau kita fokus kan lebih maksimal loh, Bos. Ya, itu logikanya. Oke, sudah cukup lama berbincang. Mungkin yang terakhir Mas Tri, mungkin sama Mas Wawan dan berikutnya, mungkin ada pesan terkait pemekaran ini kepada masyarakat seperti apa, Mas? Kita sederhana banget. Ide pemekaran ini adalah momentum ya yang sudah saatnya tiba. Ini tidak bisa dihambat karena sudah saatnya tiba. Dan kita meyakini ya ide yang luar biasa nanti akan menjadi istimewa bila mana kita sepakat untuk mewujudkannya. Makanya dalam hal ini saya berpesan kepada kawan-kawan presidium juga masyarakat raya untuk tetap guyup rukun. Kita hanya mengusulkan, bagian juga yang menentukan, yang memutuskan adalah pusat begitu. Oke, kalau Mas Wawan sendiri? Kalau saya jadi lebih memberi pesan untuk masyarakat ya. Jadi untuk masyarakat itu agar tidak mudah termakan isu. Ya. Nah, terus kemudian karena memang tujuan kami itu memang tulus untuk kesejahteraan dan mesejahterakan masyarakat, perbedaan itu wajar, kami persilahkan untuk memberikan masukan sebesar-besarnya gitu. Karena ketika hal yang dianggap kekurangan itu disampaikan ke kami, itu akan menjadi tambahan masukan yang bisa kami gunakan untuk berhitung secara matematis. Karena kami juga tidak akan sembarangan dan tidak akan sembrono untuk tujuan yang mulia ini. Gitu. Oke, Mas Trianto sama Mas Wawan, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang terkait wacana pemekaran Kabupaten Lodoyo. Ya. Oke, teman-teman berada di TV, sekian dulu program update hari ini.